Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel ya. Di video kali ini kita akan khusus membahas atau mengevaluasi kinerja burung kita kemarin. Apa yang harus kita benahi bareng-bareng ya bosku ya. Nah, ini kita lebih tepatnya membahas tentang pengondisian pasca lomba. Apa yang harus kita lakukan, ini harus fleksibel, menyesuaikan dengan kinerja burung kita kemarin agar misal ada masalah itu bisa segera teratasi dan tidak menjadi masalah yang menumpuk, masalah yang berkepanjangan akhirnya burung kita menjadi rusak ya bos ya. Nah, maka dari itu simak video ini sampai akhir, dicermati betul-betul supaya kita bisa melakukan langkah yang tepat tentang pengondisian pasca lomba yang sesuai dengan kondisi burung kita setelah lomba. Oke bosku? Nah, di sini kita akan memperlihatkan video tentang burung kita saat kerja di gantangan kemarin ya. Terpantau Hanoman ini ada sedikit trouble ya bos ya. Jadi kita harus segera benahi, kita harus segera mungkin melakukan tindakan supaya nanti burung ini masalahnya segera teratasi. Jadi kedepannya bisa tampil lebih maksimal dan lebih bagus lagi ya. Alhasil nanti burung nggak jadi burung yang banyak masalah dan bisa menjadi burung yang makin rusak nantinya atau burung yang kualitas performanya semakin menurun. Nah, kita bisa cermati burung ini kinerjanya di atas gantangan seperti ini ya. Terpantau dia itu masih seperti biasa dari awal penilaian dia sudah mulai neken bagus, keluarin materi, sujudnya juga keluar, volumenya oke. Materinya terpantau rapat, cililin, kenaris, rindit, selalu disambung-sambung ya seperti itu dia. Hanoman ini parahnya di sini ya bos ya, dia itu minusnya di sini. Dia kalau dia nyerang lawannya sampai drop mental, sampai ngelowo, mungkin bahkan sampai turun tembok, menggebu-gebu untuk menyerang lawannya tadi. Ini terpantau Hanoman ini tarungnya kemarin itu juga nggak seperti biasanya ya bos ya, karena saya sudah hafal karakter dia kalau tarung seperti apa. Ini terpantau Hanoman ini emosinya terlalu menggebu-gebu ya, dia terlalu emosi lah, katakanlah over emosi sedikit lah, boleh dikatakan seperti itu. Karena dari sujudnya dipantau dia itu nggak tenang, sujudnya terlalu ngawur, terlalu brutal ya bos ya. Ini takutnya nanti dia kalau lawannya turun tembok, dia berlawan sambil turun kan kita juga percuma ya bos ya, dan yang kita takutkan terjadi ya. Oke. Kemarin kita getang zone karena Hanoman turun ke tembok, meskipun cuman mantul tuh 1 detik naik lagi kerja maksimal lagi, tetapi juga percuma ya bosku ya, kita sudah dapat bendera diskualifikasi. Jadi ya sebagus apapun kinerja burung kita selama 10 menit juga nggak bakal juara ya bosku ya, karena kita burungnya sudah melakukan pelanggaran ya seperti itu. Nah, bisa tercermati ya bosku ya, ini tadi terjadi karena sebetulnya Hanoman sebelumnya juga belum nggak pernah turun ya bosku ya, dia selalu enak main di cara aman. Tetapi kemarin itu dia terprovokasi lawan karena dia lawan sebelahnya itu diajar sampai ngelowo, bahkan sampai turun ke tembok nggak mau naik lagi. Jadi dia mungkin terprovokasi hal tersebut, dia ngejar lawan, nguber lawan sampai dia kepleset dan turun ke tembok. Sebenarnya ini tadi turun ke temboknya karena kepleset over sujudnya tadi ya bos ya, bukan karena memang penyakitnya turun ke tembok, bukan, tapi ini terpleset. Nah, yang jadi koreksi di sini kan gimana saya supaya mengondisikan emosi dan birahinya nggak terlalu tinggi seperti tadi ya bos ya, karena ini juga apa ya, pasca mabung ini terpantau Hanoman birahinya masih belum seenak dulu lah, dia masih menggebu-gebu, birahinya masih terlalu tinggi ketika ketemu lawan yang drop mental seperti tadi ya bos ya. Kalau kelawannya neken sih dia aman, lebih enak tarungnya, aman nggak dari resiko turun ke tembok tadi. Tapi kalau lawannya drop mental, gelabakan, ngelowo, turun tembok, itu dia biasanya lost control seperti ini ya. Pasca mabung ini terpantau dia turun seperti ini, tapi kemarin juga masih enak, masih podium 1, alhamdulillah. Ini karena terprovokasi lawan. Nah, kita sebagai joki itu harus jeli, harus cermat menanggapi burung kita yang seperti ini. Itu kita harus segera mengondisikan ya bos ya, karena apa, kalau dibiarkan terus menerus nanti takutnya hal seperti ini menjadi kebiasaan si burung, alhasil burung kita yang tadinya bagus bisa rusak ya bos ya, atau bisa menurun performanya ya, bisa menurun kualitasnya, jadi kan eman-eman ya bos ya. Nah, hal apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau saya semua burung setiap pasca lomba sampai di rumah pasti kita wajib mandikan ya bos ya. Entah di rumah sampainya itu jam setengah 6 atau jam 6 atau bahkan jam 7 malam. Saya tetap sampai rumah pasti langsung saya mandikan ya. Kita mandikan burungnya supaya apa? Supaya birahinya cooling down atau kembali stabil. Kita mandikan burungnya sampai rumah ya.
Nah, setelah kita mandikan, burung sudah puas mandinya, kita angin-angin sebentar. Kita angin-angin kira-kira 10 atau 15 menit, lalu kita kerodong lagi. Nah, perlu catatan, ketika kita setelah lomba seperti ini, kita turun dari rumah, turun sampai rumah, itu nggak usah ditambah EF lagi ya, bisa kan apa, kondisi burung masih temperamen tinggi, masih emosi tinggi, masih birahi tinggi, habis di setting tinggi juga, jadi sampai rumah setelah mandi itu nggak usah dikasih extra fooding lagi. Kalau saya semua burung penerapannya pasca lomba seperti itu, supaya apa, emosi dan birahinya cepat stabil kembali, jadi nggak tinggi lagi, nggak gacor-gacor terus di rumah nantinya. Kalau gacor terus di rumah kan repot masalah tenaganya nanti ya bos ya, burung terlalu capek di rumah ketika minggu depan kita lombakan nggak maksimal kan, itu jadi PR lagi ya. Oke, nah setelah kita mandikan, kita angin-angin, lalu kita kerodong. Nah, karena ini kemarin ada faktor burung ini terpantau birahinya lost control karena lihat burung lowo, maka dari itu burung ini setelah saya mandikan kemarin itu saya titipkan ke rumah tetangga ya bos ya. Karena apa? Di rumah saya itu banyak burung murai batu, entah dewasa, entah pastol, ataupun trotol, ataupun betina. Takutnya kalau kita habis lomba, kondisi temperamen birahi dan emosinya masih tinggi, di rumah nanti dengar burung lain yang gacor saling bersaut-sautan, nanti birahi dan emosinya nggak turun-turun ya bosku ya. Jadi kemarin saya putuskan untuk titip sementara burung ini di rumah tetangga yang nggak ada burungnya, biar burung bisa istirahat, bisa tenang ya bosku ya. Nah, setelah kita titip tetangga, kita pagi-pagi kita ambil, kita embunkan jam 4:30 pagi ya bos ya. Tapi biasanya burung ini juga nggak pernah dititipin ke tetangga ya bos ya, kalau memang tarungnya standar, nggak pakai over emosi seperti kemarin. Tapi karena kemarin itu terpantau seperti over emosi atau over birahi, jadi kita putuskan asingkan burung ini sebentar supaya sedikit tenang ya bos ya. Nah, pagi 4:30 kita embunkan. Nah, kita embunkan supaya birahi dan emosinya turun atau kembali stabil ya bos ya. Kita embunkan 4:30, kita keluarkan, kita kasih jangkrik 3 ekor boleh, atau langsung kita kasih 5 ekor boleh ya bos ya. Tapi kalau saya biasaan itu kalau ngembunin burung kita kasih cukup 2 atau 3 ekor dulu sebagai pengganjal perut. Nanti setelah embun mau dijemur kasih lagi 2 atau 3 ekor ya bos ya, seperti itu. Karena Hanuman ini settingannya hariannya jangkrik 5, jadi saat embun kita kasih 3 ya bos ya. Nanti setelah agak terang langitnya kira-kira jam 6:30 kita tambah 2 ya, lanjut dijemur. Oke. Nah, setelah diembun kita jemur cukup sebentar saja ya bos ya. Karena apa? Burung ini masih dalam kondisi temperamen dan emosi birahi tinggi. Pasca lomba kemarin habis setting tinggi kemarin kan. Kita itu jemur cukup 15 menit saja. Setelah jemur, angin-anginkan, lalu kita masukkan ke kandang umbaran ya bosku ya. Nah, Hanuman ini selalu saya katakan itu nggak pernah main umbaran ya bosku ya. Sebelum hal ini terjadi juga kita nggak pernah main umbaran. Tetapi karena kinerjanya di atas gantangan kemarin terpantau seperti itu, daripada kita biarkan burung ini nanti semakin tinggi emosi dan birahinya, jadi kita putuskan untuk H+1 kita masukkan ke kandang umbaran seharian penuh supaya birahinya kembali kalem atau kembali rendah ya bosku ya, nggak tinggi lagi. Jadi burung biarkan dia terbang bebas di kandang umbaran seharian penuh, nggak usah digebrak ya bosku ya. Ini tujuannya kan cuma buat merefresh kembali pikiran burung supaya nggak mengingat-ingat kejadian kemarin yang turun tembok itu. Jadi burung nanti nggak menjadi kebiasaan ya bosku ya, seperti itu. Nah, di kandang umbaran ini cukup dikasih cepuk for dan tempat mandi dan juga cepuk minum ya bosku ya. Karena apa? Burung kita seharian di kandang umbaran. Kalau nggak dikasih makan nanti kelaparan, kasihan ya bosku ya. Kalau EF ini nggak dikasih dulu, nanti EF-nya sore saja setelah burung dimasukkan ke sangkar bulat lagi ya. Oke, ini kita umbar seharian sampai kira-kira nanti jam 3 sore atau setengah 4 sore. Baru kita masukkan ke sangkar bulat lagi. Kita kasih EF 5 ekor, lalu dikerodong, sudah siap normal kembali rawatan harian ya bos ya bosku ya. Nah oke. Untuk pengondisian pasca lomba ini kita harus fleksibel. Misal seperti kasus tadi, Hanuman yang birahinya terlalu over karena ngebantai lawannya sampai ngelowo dan dia terprovokasi untuk ngejar. Jadi kita melakukan pengondisian seperti itu. Untuk teman-teman
nanti pengondisian pasca lomba itu juga disesuaikan dengan kinerja burungnya saat digantangan itu seperti apa ya bosku ya. Misal burungnya over emosi atau over birahi, bisa melakukan cara seperti yang saya lakukan tadi. Tapi misal burungnya kemarin kinerjanya kok kurang emosi atau kurang birahi, ya jangan seperti itu. Kita beda lagi treatmentnya supaya burung nanti minggu depan bisa lebih maksimal kinerjanya bosku ya. Karena apa? Burung yang susah birahi atau kurang birahi dan kurang emosi itu beda. Misal kita sepulang lomba burung kita ini terpantau tadi kurang emosi ya bosku ya, atau kurang birahi, sampai rumah tetap wajib kita mandikan. Oke, wajib kita mandikan, nggak usah dikasih extra fooding dulu ya bosku ya. Kita mandikan, nanti angin-angin sebentar lalu dikerodong. Besok paginya lanjut kita embun ya. Embun ini setelah kita embun kita bisa kasih kroto ya bosku ya. Kita kasih kroto sedikit saja, 1 sendok teh atau setengah sendok makan lah ya, seperti itu kita kasih kroto. Lanjut kita jemur ya bosku ya. Kalau untuk pengondisian pasca lomba burung yang kurang emosi atau kurang birahi seperti itu, jemur cukup 30-60 menit, jauh usah terlalu lama karena baru H+1 ya bosku ya, lombanya masih lama. Oke, nah setelah kita jemur sekitar 30 atau 60 menit, kita angin-anginkan sambil kasih jangkrik ya. Jangkriknya disesuaikan dengan porsi hariannya, misal 55 atau 77 ya bosku ya. Nah, untuk burung-burung yang memang sebelumnya memang kurang emosi atau kurang birahi, nanti di H+2 itu kurangi porsi mandinya ya bosku ya. Mandi nanti bisa kita kasih itu seminggu 2 kali saja, atau seminggu 1 kali juga nggak apa-apa kalau memang benar-benar burungnya ini susah emosi ya bosku ya. Tapi untuk setelah lomba wajib mandi. Ini sebenarnya untuk apa ya? Peregangan otot dan pikiran lah. Ya menetralkan lah, intinya seperti itu ya bosku ya. Kalau saya semua burung entah itu kurang emosi, kurang birahi, terlalu emosi atau terlalu birahi, itu pasti saya mandikan sepulang dari gantang ya bosku ya, seperti itu. Nah, untuk burung-burung yang kurang emosi kan tadi sudah kita bahas. Jadi teman-teman itu jangan menjadi patokan harus seperti ini kalau pasca lomba, enggak. Kita sesuaikan dengan kinerja burung kita kemarin. Kalau misalnya kurang emosi ya seperti tadi, untuk porsi harian bisa ditambah mungkin, atau nanti settingan lombanya H-3, H-2, H-1 bisa diutak-atik lagi, mungkin mandinya dikurangi atau mandinya dimundurkan. Kan itu sudah pernah saya bahas ya bosku ya, untuk mengatasi burung kurang faktor bagaimana, untuk mengatasi burung yang kurang birahi bagaimana. Nah, untuk hari ini kan kita cuma bahas tentang pengondisian pasca lomba yang H+1 lah, intinya seperti itu. Ini sangat penting ya teman-teman, karena apa? Burung yang sudah stabil sekalipun, kalau nggak kita kondisikan setelah lomba, nanti minggu depannya bisa jadi burung kita nggak seperti minggu kemarin kinerjanya, kurang bagus mungkin ya, seperti itu. Maka dari itu pengondisian pasca lomba ini sangat menunjang burung kita supaya stabil di gantangan minggu depannya dan berikutnya ya bosku ya. Karena apa? Pengondisian pasca lomba itu juga harus menyesuaikan kinerja burung kemarin itu seperti apa. Jadi fleksibel lah, nggak bisa paten, nggak bisa, karena ini juga bertujuan untuk menstabilkan kinerja burung kita minggu depannya dan minggu-minggu berikutnya ya bosku ya. Oke, nah kalau ditanyakan tulis saja di kolom komentar ya bosku ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Raja Masteran Channel. Saya Raja Masteran Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.